Budaya Sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Keutamaan orang yang baik Islamnya, dihapus dosanya dan dilipat gandakan pahalanya. Dan ada beberapa hadis yang menjelaskan perkara ini. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Roja, pemerhati Roja dimanapun saat ini Anda bisa menyimak siaran kami, kita memuji seraya bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga pada karya dari Al-Fadil Ustadz Yazid rahimahullahu ta'ala seperti apa dan bagaimana kita simak saat lagi. Dan kami ingatkan untuk Anda yang bertanya silakan di 021 823 6543. Selanjutnya kepada Ustadz kami persilakan, falyatafadhal maskuran ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah yang ada di Masjid Riyadhus Shalihin dan juga kepada para pemirsa Roja TV ya, dan mendengar Radio Roja yang dirahmati Allah, kita hendaklah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang kita rasakan. Ya, ingat, nikmat iman merupakan nikmat yang sangat besar. Ya, nikmat Islam merupakan nikmat yang sangat besar, dan kita jangan merasa bahwa kita telah memberikan karunia kepada agama ini, kepada Nabi Muhammad SAW dengan keislaman kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 17, yamunnuna alaikan aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Mereka ya merasa telah memberikan jasa kepada engkau wahai Muhammad dengan keislaman mereka. Katakanlah, kalian tidak berjasa kepadaku, tidak memberikan kontribusi kepadaku dengan keislaman kalian, akan tetapi Allah yang telah memberikan karunia kepada kalian berupa hidayah kepada keimanan jika kalian orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, ya. Ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa Islam itu merupakan karunia Allah kepada kita. Ya. Dan Islam adalah agama ilmu, maka ilmu adalah karunia Allah kepada kita, para jemaah. Sehingga kita bersyukur, ya, kita bisa duduk di sini, apalagi antum dari tadi dari subuh, ya.
sampai sekarang ini kita lanjutkan. Ya, demikian. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan karunia yang sangat besar kepada kita berupa iman, ilmu, sunnah, tauhid hingga kita menghadap Allah SWT. Pembahasan kita masih tentang keindahan Islam yang berupa perintah-perintah. Ya, ini perintah itu indah karena perintah itu adalah apa? Kehidupan. Yang sering kita dengarkan firman Allah surat Al-Anfal ayat 25, ya. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Itu Al-Anfal ayat 25. Allah Ta'ala berfirman, ya, wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, ya, dan seruan Rasul. Ketika apa? Ketika menyuruh kalian, ya, idza da'akum lima yuhyikum. Ketika menyuruh kalian untuk apa? Untuk kehidupan kalian, ya. Tuh. Ayat 24, maaf, ya. Al-Anfal ayat 24, ya. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tusyarun. Wahai orang beriman, sambut seruan Allah dan Rasul ketika mengajak kalian untuk apa? Untuk segala sesuatu yang bisa memberikan kehidupan kepada kalian. Nah, jadi semua perintah itu apa? Memberikan jaminan kehidupan, ya, memberikan jaminan kehidupan ini. Nah, kita sampai kepada poin yang ketiga, ya, dari halaman 139 buku Prinsip Dasar Islam menurut Al-Quran dan Sunnah yang Sahihah, buah karya Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan. Apa kata penulis nomor 3? Islam mengajarkan, ya, agar kita berbuat dan berupaya untuk memenuhi dan membantu kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin, ya, dan meringankan beban kesengsaraan mereka, ya, di dunia ini. Nah, ini, ya, Islam mengajarkan agar berbuat dan berupaya untuk memenuhi dan membantu kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin dan meringankan beban kesengsaraan mereka. Ya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu an kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara mu'sir ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman, satarahullah fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi, ma kana al-'abdu fi auni akhih." Ya. Hadisnya panjang, ya. Termasuk orang yang menuntut ilmu dan kumpul di masjid. Hadis sahih Imam Muslim dari Abu Hurairah. Barang siapa yang meringankan beban orang mukmin dari beban-beban dunia ini, maka Allah akan meringankan bebannya kelak pada beban hari kiamat. Barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang mengalami kesulitan, Allah akan memudahkan urusan dia dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi, ya, aib orang Islam, maka Allah akan menutupinya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya, ya. Selama hamba itu menolong saudaranya. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Ya. Hadis Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya,
barang siapa yang meringankan beban saudaranya orang beriman dari beban-beban dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan meringankan bebannya kelak dari beban-beban pada hari kiamat. Kita tahu beban bagaimana hari kiamat. Ada orang tenggelam dengan keringatnya, ada juga sampai betisnya, ada sampai telapak kakinya. Semua telanjang, semua takut. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffan la yatakallamun illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Pada hari ya, yaqumur ruh, malaikat Jibril dan malaikat yang lain berbaris. Ya. Mereka tidak berani, seorang pun tidak ada berani bicara kecuali dengan izin Allah, dan mereka bicaranya nggak bisa berbohong, pasti benar. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari mulut mereka dikunci, tangannya yang berbicara, kaki jadi saksi atas apa yang mereka perbuat. Ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaat harta dan anak-anak sedikit pun yang kita kumpulkan kecuali orang menghadap Allah dengan qalbun salim. Di saat itu kita menghadapi berbagai macam kesulitan demi kesulitan, dan diringankan beban itu oleh Allah bagi siapa? Bagi orang yang meringankan beban dari orang beriman. Ya. Wa man yassara ala mu'sirin, dan barang siapa yang memudahkan ya orang yang mengalami kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan memberikan kemudahan bagi orang itu dari apa? Dunia dan akhirat. Ya, itu. Yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunafiru, yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan, jangan sulitkan. Ya, kalau prinsip orang apa ya, kalau memang bisa dimahalkan ngapain dimurahkan, kalau memang bisa disulitkan ngapain dimudahkan. Barang siapa memberikan kemudahan bagi orang yang mengalami kesulitan, dimudahkan urusan dia dunia dan akhirat. Ya, wa man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib orang Islam di dunia, maka akan ditutup aibnya di dunia dan akhirat. Ya, bukan aib diumbar. Ya, sekarang itu modelnya apa? Agar apa? Viral. Ya, viral. Allah berfirman apa? Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ini Nabi Muhammad SAW ya. Dalam firman Allah, kita jangan mudah terjebak oleh provokasi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Buka surat Al-An'am 116. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa adh-dhann wa inhum illa yakhrusun. Kalau engkau Muhammad mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, apa istilah sekarang kebanyakan orang? Viral, diviralkan, ya, itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kenapa? Mereka itu ikuti don, wa inhum illa yakhrusun. Mereka hanya mengira-ngira, tidak ikuti ilmu. Demo, ya, coba lihat apa yang terjadi dimanapun, ya. Aib orang Islam dibuka, diviralkan, ikuti hawa nafsu. Ini, ya, no viral, no justice. Waduh, itu gimana itu? Ya, ini antum kita jangan ikut-ikutan semacam itu. Kalau gak ngaji, gak paham. Mereka yang demo-demo gak paham. Ya, diumbar itu aib para pemimpin, nggak boleh. Maka Nabi bersabda, man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan walakin liyakhudha biyadihi falyakhluwa bihi fa in qubila minhu fadhak wa illa faqad adda alladhi alaihi. Rawahu Ibnu Abi Asim
wa sahhahu Al-Albani rahimahullah taala. Ya. Barang siapa ingin berikan nasihat kepada orang yang punya kekuasaan, jangan diumbar tempat umum, ambil tempat yang sepi, sampaikan. Ya, kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak menyampaikan, sudah menyampaikan kewajiban. Ya, makanya kemarin di Dauro di Rojak Syekh ya Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi, ya apa? Bagaimana kaidah menasihati pemimpin dan orang yang punya syaraf, yang punya kedudukan. Ya. Nah, itu. Maka kalau sekarang, wah viral gitu ya. Tidak ngaji, nggak apa-apa. Kalau nggak ngaji, nggak paham ilmu. Kalau kita udah ngaji, kalau ada orang buat salah, tutup aibnya. Man satara musliman, ini hadis yang sedang kita bahas. Ya, man satara musliman, satarahullah fid dunya wal akhirah. Ya. Barang siapa menutup aib orang mukmin di dunia, maka ditutup aibnya di dunia dan akhirat. Para jemaah, ya. Karena kullu muslim al-muslim haram, damuhu wa maluhu wa irduhu. Orang Islam satu sama lainnya haram, darah, harta dan kehormatannya. Ya. Bahkan kalau ada orang berzina, disuruh apa? Suruh sembunyi, suruh jangan ngomong. Itu, ya. Ada orang berzina, itu berzina. Disuruh apa? Suruh jangan ngomong. Nih hadisnya. Ya. Anna Rasulullah SAW qama ba'da an rajamal aslami faqala ijtanibu hadhil qadurat allati nahallahu ta'ala anha faman alamma bi syai'in minha falyastatir bi sitrillah wal yatub ila Allah fa innahu man yubdilana safhatahu nukim alaihi kitaballah. Ya, akhrajahu at-Tahawi dan yang lainnya dari Abdullah bin Umar dan disahihkan Al-Albani rahimahullah. Setelah Nabi merajam Al-Aslami, beliau mengatakan, jauhilah dosa-dosa kudurat atau zina yang Allah larang. Barang siapa melakukan itu, hendaklah tutup. Falyastatir bisatrillah. Tutup. Ya maaf, berzina ini begini, tidak. Tutup, suruh tutup. Falyatub ilallah, dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu. Bahkan ada orang berzina, ya. Ata Rasulullah sallam rajulun minan nas wa huwa fil masjid. Fanada, ya Rasulullah inni zanaitu yuridu nafsa farada anhu Nabi sallallahu fatanaha li shiki wajhi alladhi arada qibalahu. Faqala ya Rasulullah inni zanaitu fa'arada, ya, anhu faja'a li shiki wajhin Nabi sallallahu alaihi arada anhu falamma syahida nafsi arba'a syahadat da'ahu Nabi sallallahu faqala abika junun qala la ya Rasulullah faqala ahsanta qala na'am ya Rasulullah qala idhabu bihi farjumuh. Ya, qala Ibnu Syihab akhbarani man sami'a Jabir qala fakuntu fi man rajamahu farjamnahu bil musalla falamma adlaqathu al hijara jamaza hatta adraknahu bil harra farjamnahu. Rawahul Bukhari, ya, dari Abi Hurairah. Yang apa artinya? Ada seorang datang kepada Nabi, ya. Beliau di masjid. Lalu orang itu memanggil, ya Rasulullah, saya telah berzina. Maksudnya dia sendiri. Nabi berpaling begini, ya. Lalu orang itu ngikuti palingan Nabi, bilang lagi, ngikuti wajah Nabi berpaling, ya Rasul, saya berzina. Nabi berpaling lagi, ya. Lalu ngikuti lagi sampai bersaksi 4 kali baru, ya. Nabi memanggil dia dan bertanya, apakah kamu gila? Tidak. Ini maksudnya apa? Kalau dia diam,
nggak ngomong seperti hadis tadi, tobat selesai. Tapi dia ngaku. Sampai berpaling, kalau dia berpaling, dia pergi selesai. Sampai berapa kali? Ya, 4 kali baru ditanya, apakah kamu gila? Tidak. Ya, kamu muhson, sudah kawin? Iya, baru ditegakkan hukum, yaitu dirajam. Ya. Nah, sekarang dipamerkan, ya, berduaan sama perempuan dipamerkan, terang-terangan berbuat dosa. Itu para jemaah. Aib pemimpin dibuka, tidak boleh. Ya. Aib saudaranya dibuka, tidak boleh itu. Nah, sekarang istilah viral, ya. Viral. Tadi dalam surat apa? Al-An'am 116. Nabi diperingatkan oleh Allah, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, maka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Ya. Coba lihat bagaimana kondisi di Irak, bagaimana kondisi di Tunis, bagaimana kondisi di Mesir dulu, bagaimana kondisi di negara-negara kaum muslimin yang kemudian mendemo pemerintahannya, menggulingkan pemerintahannya. Apa yang terjadi, saudara? Ya, buka aib penguasanya di depan umum. Ya, tidak boleh. Buka aib saudaranya di depan umum. Itu kerjaan orang-orang yang tidak belajar ilmu. Ya. Tapi orang yang belajar ilmu tentu tidak demikian. Man satara musliman satarahullah fi dunya wal akhirah. Barang siapa menutup aib orang beriman, akan ditutup aibnya. Wallah fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhih. Ya. Bahwa Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Ya. Yaitu. Nah, saudara dengan orang beriman, kita tidak boleh saling apa? Saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya, ya. Gitu. Karena tidak boleh mendolim, ya, tidak boleh hasad, ya, tidak boleh, ya, berbagai macam dari keburukan yang ada. Justru apa? Hendaklah, ya, menolong saudaranya, ya. Islam mengajarkan agar berbuat dan berupaya untuk memenuhi dan membantu kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin dan meringankan beban-beban kesengsaraan mereka, ya. Beban-beban kesengsaraan mereka. Ini para jemaah, ya. Jadi kita, ya, berupaya untuk membantu, berupaya untuk menolong orang-orang yang memerlukan pertolongan, ya. Dan itu merupakan perintah dari Allah, dan pasti perintah itu akan membawakan kepada kebaikan. Kemudian yang keempat, Islam menganjurkan terlebih dahulu memberi ucapan salam kepada setiap muslim yang kita jumpai dan menolong kaum muslimin, ya. Mengucapkan salam termasuk apa? Termasuk hal yang bisa menghasilkan cinta, ya, dan juga memasukkan surga. Seperti dalam hadis Abi Hurairah riwayat Imam Muslim, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuh tahabbtum afsus salam alaikum. Muslim dari Abu Hurairah. Kalian tidak bisa masuk surga sampai beriman, dan tidaklah beriman sempurna hingga saling cinta. Maukah aku tunjukkan sesuatu? Kalau kamu melakukannya,
maka kalian akan saling cinta. Tebarkan salam di antara kalian. Nah, ini ya. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang mengucapkan salam ya kepada Nabi. Ya. Dengan Assalamualaikum ya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamualaikum faradda alaihi thumma jalasa faqala ashrun thumma ja'a akhar faqala assalamualaikum warahmatullahi faradda fajalasa faqala ashrun thumma ja'a akhar faqala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh faradda fajalasa faqala thalathun. Akhraj Abu Dawud dari Imran bin Husain. Ada sahabat datang kepada Nabi mengatakan assalamualaikum. Nabi balas dan mengatakan 10 pahalanya. Datang lain, assalamualaikum warahmatullahi. Dijawab, Nabi duduk dan mengatakan 20. Yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibalas, duduk, lalu mengatakan 30. Nah, kenapa assalamualaikum bisa melahirkan cinta? Kenapa? Karena ucapan salam apa? Assalamualaikum. Kalian selamat. Al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu orang Islam lainnya bisa selamat dari mulut dan tangannya. Assalamualaikum tapi dikaplok. Assalamualaikum. Ya. Ya bukan. Enggak jujur dan enggak benar. Assalamualaikum. Ghibah di belakang. Enggak benar. Assalamualaikum, makar di belakang. Ya, berarti apa? Nah, sifat nifaq tidak sesuai dengan mulut dengan hati itu. Kalau kita berbicara assalamualaikum, melahirkan cinta. Nah, selamat segalanya, selamat hartanya, selamat darahnya, selamat kehormatannya. Para jemaah, ya. Lo ucapin salam, tidak selamat semuanya di belakang, digibahi, bikin makar, itu kan salam. Maka antum kalau mau salam yang benar, assalamualaikum. Karena ucapan salam itu apa? Selamat. Assalamualaikum, kalian selamat. Ya, selamat hartanya, darahnya, kehormatannya. Para jemaah, ya, bukan assalamualaikum habis di belakang. Bikin makar. Ya. Lalu assalamualaikum, maka apa kata Nabi? Al-muslim man salimal muslimun min lisanihi. Orang Islam selamat dari lisan dan dari tangan. Ya. Berjamaah atau dulu Ka'ab bin Malik tidak diucapin salam sama Nabi di Hajar. Kenapa? Karena tidak mau ikut apa? Perang Tabuk. Jihad, tidak ikut jihad. Nah, itu ada apa? Karena ada salamnya juga ada dijawab. Karena ada udzur, ada alasan. Menuntut ilmu termasuk apa? Jihad. Jihad. Ya. Bahkan dengan ilmu diharapkan keberkahan bagi tempat-tempat yang kita tempati, di mana antum ada, diharapkan ada keberkahannya. Dan untuk ilmu terjihad, man kharaja, ya, itu labil ilmi, fahuwa fi sabilillah hatta yarji, kata Nabi. Orang yang keluar dalam rangka untuk menuntut ilmu berada di jalan Allah sampai dia pulang. Makanya di Quran sebutkan wajadhum bihi jihadan kabir. Jihadilah mereka dengan Quran, dengan jihad yang besar. Itu. Nah, ini para jemaah. Ketika saya mengucap salam sama antum, berarti artinya apa? Antum selamat dari saya. Kalau saya aja assalamualaikum, tapi nggak selamat, apa artinya? Munafik tidak? Munafik, tapi munafik amal, bukan nifak. Itu kok. Ya. Karena tidak sama antara mulut dan hati. Ini. Jadi kalau kita ucapin selamat sama siapapun, harus dijamin keselamatan hartanya, darahnya, dan juga
kehormatan. Yang ini yang kadang-kadang orang ya tidak paham, ya tidak paham itu. Sehingga meskipun ngucapin salam sekian kali, ya dihabisi di belakang. Ya, ini para jemaah. Nah, kalau benar akan melahirkan rasa apa? Rasa cinta tadi kata Nabi. Ya, melahirkan rasa cinta. Ini dengan menebarkan salam. Ya. Dan salam ini termasuk perkara yang dihasad iri orang-orang Yahudi. Sebagaimana hadis Aisyah, ma hasadat kumul yahud ala syai'in ma hasadatkum ala salami wa ta'min. Akhrajahu Ibnu Majah dan Ahmad. Lafaz Ibnu Majah. Orang Yahudi tidaklah dengki ya kepadamu pada sesuatu, melebihi dengki kepadamu atas apa? Salam dan amin. Nah, ini amin ketika wala apa ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Itu. Salam dan amin. Berarti salam dan amin ini ya termasuk perkara yang di mana Yahudi sangat dengki, sangat iri ya. Jadi kepada siapapun antum ya ucapin salam berarti harus selamat, bukan sekedar ucapan saja. Ya. Bukan sekedar ucapan saja. Gitu. Gitu. Sementara menjawab salam itu hukumnya wajib. Ya. Ini para jamaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita yaitu ilmu dan amal ya, sesuai dengan apa yang kita pahami ya, dari kita begitu pemahaman para salafus saleh. Maknanya saja Assalamualaikum. Dapat 10 kata Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat berapa? 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat 30. Bahkan Nabi terkadang mengulang 3 kali ya. Hadisnya sahih. Hadis Anas bin Malik Imam Bukhari. Annahu kana idza takallama bikalimatin a'adaha thalathan hatta tufhama anhu wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim sallama alaihim thalathan. Rawahul Bukhari, Tirmidzi, Ahmad dari Anas bin Malik. Nabi dulu ketika bicara dengan suatu pembicaraan beliau ngulang sampai 3 kali hingga bisa dipahami kalimat itu. Dan jika beliau mendatangi kaum, ucapkan salam dan sampai 3 kali. Assalamualaikum, ya, assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Tapi ya itu keselamatan untuk kalian. Selamat, selamat, membahagiakan. Bukan assalamualaikum, dompetnya dicuri, misalkan. Bukan assalamualaikum, ya darahnya ditumpahkan. Bukan assalamualaikum, kehormatannya apa? Dirobek-robek. Itu. Ya. Ini para jamaah rahmati Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik, hidayahnya, sehingga kita beramal dengan ilmu, tidak mengikuti persangkaan, tidak mengikuti kilawokol, tidak mengikuti viral-viralan, tidak mengikuti banyak-banyakan orang. Ya. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan orang akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Bahkan kata Ibnu Abbas apa? Al-jamaah. Ya. Al-jamaah adalah apa? Kebenaran meskipun satu orang. Ya. Itu al-jamaah ya apa istilahnya wa in kunta wahdak. Jamaah itu mengikuti kebenaran meskipun satu orang sesuai dengan kebenaran. Al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah adalah
sesuai dengan kebenaran. Meskipun engkau sendirian, bukan banyak-banyakan, bukan viral-viralan, itu orang jahil, nggak ngerti ilmu. Ya, makanya demo ini semua sampai pemerintahnya digulingkan. Coba kemarin lihat bagaimana terjadi. Ya, baru-baru saja itu. Dan berulang terus-menerus. Itu para jamaah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sampai di sini dulu. Saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Falyatafaddal masykuran. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Kami ucapkan terima kasih atas bimbingan dan nasihat yang telah disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kita memohon taufik, hidayah, dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa memahami pelajaran ini dan bisa mengambil faedah serta mengamalkannya dalam aktivitas ibadah kita sehari-hari. Selanjutnya silakan bagi Anda yang bertanya di 0218236543, baik melalui pesan singkat maupun Anda bisa bertanya langsung via telepon. Kami awali dengan pertanyaan Bapak Edi Surahman. Mohon maaf Ustadz, ingin bertanya. Ustadz, saat ini di Jakarta sering sekali saya terjebak dalam kemacetan. Saya kerja sebagai driver taksi. Bila di Jakarta waktu maghrib kondisi lagi macet-macetnya, saya melihat ada masjid, tapi di depan masjid ada kuburan. Apakah saya boleh sholat di masjid tersebut kondisi macet, Ustaz? Syukran. Iya, kalau memang kuburannya dibatasi oleh jalan atau dibatasi oleh dinding antara kubur sama masjid, tidak ada masalah. Tapi jika masjid atau jika kuburan berada di area masjid, ya sudah dibahas ya masalah itu, karena Nabi melarangnya la tusallu ya depan kuburan ya alal qabr ya. Jangan kalian sholat di atas kuburan dan juga jangan sholat ya di depan kuburan ya. Tuh. Maka di sini ada larangan ya. Nah, namanya larangan ya. Maka apa? Tidak boleh dilakukan ya. Tuh. Sebentar ya. Hadisnya mengatakan ya, tidak boleh ya sholat ya, di atas atau menghadap kuburan ya, atau di samping kuburan. Sebagaimana Nabi bersabda, pertama, la'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Bahwa Allah melaknat orang Yahudi karena menjadikan kubur mereka sebagai masjid ya. Ini. Nah, kemudian kalau ya di masjid itu ya, seperti ini saya sampaikan hadisnya, la tajlisu alal kubur wa la tusallu ilaiha. Jangan kalian duduk di atas kuburan dan jangan sholat menghadap kuburan. Riwayat Muslim. Menghadap bisa juga di depannya, bisa juga di sampingnya ya. Tuh, para ulama melarang. Nah, sementara sholat berjamaah ke masjid merupakan suatu kewajiban ya. Ketika larangan dan perintah bersamaan, idza waradal amru wan nahyu yuqaddamun nahyu alal amr. Kalau ada perintah dan larangan bersamaan, maka larangan yang lebih didahulukan. Dengan demikian, ya, cari tempat yang lain yang tidak ada kuburannya. Ya. Kemudian dihalang oleh waktu, karena mungkin nanti bisa habis waktunya sholat di tempatnya, sholat di mana di mobilnya, ya nggak ada masalah. Tapi jika bisa untuk mencari tempat yang memang di situ tidak ada kuburan atau kuburannya memang dibatasi oleh dinding ya atau dibatasi oleh jalan, maka silakan, nggak ada masalah. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihatnya. Berikutnya kami bacakan kembali dari hamba Allah yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saat ini kita melihat ada beberapa konten kreator dari sebagian saudara-saudara kita yang sudah belajar atau mengaji
dengan dalih untuk membela manhaj salaf ini, yaitu pembahasannya berkaitan dengan permasalahan-permasalahan orang yang menghina tentang pembahasan tentang manhaj salaf, dan yang menuduh, yang mereka pokoknya adalah mengkanter atau membantah semua apa yang mereka tuduhkan ke kita. Apakah konten-konten seperti ini berguna atau malah berbahaya bagi diri kita sendiri, Ustaz? Silahkan. Ya, yang harus menjadi perhatian kita ya di dalam manhaj salaf ini ada prinsip, yaitu apa? Ar-raddu 'alal mukhalif minal amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Membantah orang-orang yang menyimpang termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Tapi siapa ya yang membantah? Ya tentu harus orang yang berilmu. Ya. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi fadzalika ad'aful iman. Barang siapa melihat kemungkaran harus ingkari dengan tangannya, kalau tak bisa dengan lisannya, tidak bisa dengan hatinya, itu selemah-lemahnya iman. Tapi siapa yang harus membantah? Orang berilmu. Ya, kalau tidak berilmu, ya namanya tidak berilmu, maka bisa ngikuti apa? Perasaan. Ngikuti semata-mata akal. Laukana dinu birra'yi lakana asfal khuffi aula bil masih min a'lah rawal Bukhari. Kalau agama semata-mata akal, bagian bawah sepatu lebih pantas diusap dari bagian atas. Ikuti hawa nafsu, ikuti perasaan, ikuti akal. Ya. Nah, kalau seperti itu bisa kontraproduktif, bisa jadi kontraproduktif. Apa kontraproduktif? Bisa jadi bumerang, tidak efektif. Ya. Dan Allah Ta'ala menyampaikan kepada kita, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Ya. Allah berfirman, janganlah kalian mencaci maki orang-orang yang menyembah selain Allah. Ya. Yang menyebabkan mereka mencaci maki Allah tanpa ilmu. Dalam surat Al-An'am ayat 108, ya. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kalian mencela orang-orang yang menyeru selain Allah. Padahal Nabi Ibrahim mencela. Tapi Nabi Ibrahim atas nama wahyu, karena Nabi dapat wahyu. Nabi Muhammad atas nama wahyu, dapat wahyu dari Allah Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala maha tahu akan maslahat madorotnya. Kalau kita ya yang tidak berilmu, membantah, merudut, maka apa? Fayasubbullah adwan bighairi ilmin. Yang fa di sini bak sababiyah, yang menyebabkan mereka mencaci maki Allah tanpa ilmu. Nah di sini, ya. Nah kalau orang yang punya ilmu boleh, ya pasti dia bicara berdasarkan ilmunya, ya. Tidak membantah berdasarkan apa yang dilihat semata-mata dengan mata. Kata Al-Hasan Al-Basri, inna hadhil fitnah idza aqbalat arafaha kullu alim wa idza adbarat arafaha kullu jahil. Fitnah itu jika mau datang sudah tercium oleh orang-orang yang punya ilmu. Tapi ketika sudah lewat, baru orang-orang bodoh, orang-orang jahil tahu. Oh ternyata, gitu terus. Ya, tapi kalau berilmu sudah tercium dari korina, dari indikasi apa yang ada. Nah ini. Nah sementara kalau tidak berilmu membantah terkait dengan masalah ilmu, dengan dakwah salafiyah, dakwah salafiyah adalah dakwah ilmu. Dakwah ilmu para jemaah. Ya, bukan dakwah perasaan, bukan dakwah akal semata-mata. Akal dan perasaan dibalut dengan syariat. Sebagaimana penjelasan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ya dalam kitabnya ketika mensyarah Sahih Muslim. Ya. Nah, kalau dengan perasaan, nanti yang keluar ini ya, tuduhan begini dibantah. Macam-macam. Nah, ini mungkin ya kalau seperti itu jangan, apalagi kalau tujuannya, apalagi sekarang ya, semakin apa ya, orang tuh semakin berbeda, semakin viral, selalu viral. Kalau selalu viral terus, lama-lama apa banyak rival. Itu. Ya.
Demikian, Allahu alam bisawab. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan dari hamba Allah kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana jika kita memvideokan dan ingin memviralkan suatu keadaan di mana kita sedang dizalimin oleh suatu instansi dari pemerintahan. Kita ingin agar praktek-praktek korupsi, suap yang ada di situ, lembaga itu, institusi itu terbongkar dan diusut oleh petingginya. Dan kita berinisiatif memvideokannya dan menguploadnya di IG maupun di Twitter. Nah, apakah tindakan saya seperti ini salah? Karena mereka juga merugikan banyak sekali orang dan tidak sedikit korbannya. Silakan. Iya. Pertama, saya sampaikan hadis Nabi. Saya bukan membela orang-orang yang melakukan kesalahan, ya. Tapi Nabi bersabda, sayakunu ba'di a'immatun la yastannuna bi sunnati wa la yahtaduna bi hadyi yaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil insi qultu ya Rasulullah kaifa asna idza adratu dhalik qala tasma' wa tuti' wa in ukila maluk wa duriba dhahruk rawahu Muslim dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Apa artinya? Akan ada sepeninggalku nanti ya a'immah, bentuk jamak dari imam, bahasa Arab, ya. Ada bahasa Arab namanya amir, ada juga namanya khalifah, ada juga namanya apa? Sultan. Sama semua. Kalau kita di sini presiden, kalau di Arab raja, misalkan Malik, ya, Raisul Jumhur presiden, sama. Akan ada sepeninggalku nanti pemimpin-pemimpin yang punya sifat apa? Tidak menggunakan sunnahku, tidak menggunakan petunjukku, tidak menggunakan hukumnya Allah. Ada di antara mereka rijalun, tokoh-tokoh, qulubuhum qulubus syayatin. Hatinya hati setan. Ya. Qulubuhum qulubus syayatin fi jusmanil insi, yang bersarang di jasad manusia. Kira-kira pemimpin yang bagaimana? Otoriter, diktator. Ya. Akhirnya apa? Hudzaifah bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa asna idza adratu dzalik?" Bagaimana ya Rasul? Sikap apa yang harus saya lakukan kalau saya mendapati hal seperti itu, pemimpin yang seperti itu? Demo? Enggak. Perangi juga tidak. Apa? Tasma wa tuti, dengarkan dan taati selama bukan maksiat. Wa in ukila maluk wa dhuriba dhahruk, meskipun hartamu dimakan. Jadi bukan harta negara yang dimakan mereka, harta kita yang diambil langsung. Itu. Dan ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dibawa oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Ya. Sampai beliau mengatakan, innal kafir idza amara bima huwa ta'atu lillah fala yasqutu li ajli dalikal kafir. Afimah makna. Lalu bawa hadis tadi. Kalau seandainya orang kafir nyuruh kamu untuk taat pada Allah, tidak gugur ketaatan itu gara-gara yang nyuruh orang kafir. Misalkan bos bukan Islam, nyuruh antum sholat. Ah, bukan Islam kok nyuruh saya sholat. Enggak bisa. Tidak gugur. Paham jemaah? Paham ini ya? Apalagi masih sholat pemimpinnya. Nah, memang karakter dari dulu yang namanya penguasa itu apa? Itu makan harta rakyat itu selalu ada. In ukila maluk wa duriba dhahruk, meskipun hartamu dimakan dan punggungmu dipukul. Dan mereka penguasa. Ya. Nah ini. Pernah ditanya kepada Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, mereka membolehkan untuk kita apa? Demo, Syekh. Iya, tetap kalian jangan ikuti. Jangan taati. Kenapa? Tidak sesuai dengan hadis Nabi. Nabi bersabda apa? Man arada
an yansaha lidhi sultan fala yuddihi alaniyatan walakin liyakhudha biyadihi falyakhlu bihi fa in kubila minhu fadak wa illa faqad adda alladhi alaih. Rawahu Ibnu Abi Asim, dan disahih oleh Al-Albani rahimahullah. Barang siapa yang ingin berikan nasihat kepada pemerintah, apapun nasihatnya, ya, maka jangan disampaikan depan umum, ambil tangannya sepian. Bisa diterima, alhamdulillah. Tidak, sudah nyampein kewajiban. Masalahnya, ya, kita ini seorang muslim, cinta Allah, cinta Rasul. Bagaimana firman Allah, bagaimana sabda Rasul. Orang beriman, apa kata Allah? Ya, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang beriman ketika Allah dan Rasul yang mengajak pada mereka untuk menghukumi mereka, mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Ya. Maka ana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyara min amrihim. Tidak pantas bagi orang beriman laki dan perempuan ketika Allah dan Rasulnya menetapkan perkara yang lain. Allah berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu Muhammad, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim untuk memutuskan perkara di antara mereka dan tidak ada rasa berat dalam hatinya dan tunduk dengan sebenarnya. Dan Nabi menyampaikan, jangan menyampaikan nasihat depan umum, menjelek-jelekkan pemerintah, tidak boleh. Itu bukan perbuatan ahli sunnah. Ahli sunnah tidak demo depan pemerintahan. Tidak mengkritik, ya, depan umum sehingga dijelek-jelekkan, menjelek-jelekkan. Tidak boleh para jemaah. Saya bukan spionase mereka, bukan. Ya, tapi hadis yang menunjukkan itu, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan seandainya hartamu dimakan, punggung dipukul, kalau diperintah masalah ketaatan kepada Allah, tidak boleh membantah. Tapi untuk maksiat tidak boleh. La ta'ata li mahlukin fi maksiatil khaliq wa innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada Allah, kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Pemerintah bolehkan demo Pak Ustaz. Ditanya pada seorang syekh, ya, Syekh Ibrahim. Nggak boleh, kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan dengan sabda Nabi, dengan firman Allah, sabda Nabi, dengan sunnah. Dengan akidah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah nggak demo dalam pemerintahannya. Kalau ada Ahlus Sunnah demo, ya dipertanyakan, ya, sampai di mana itu Ahlus Sunnah. Ya, bahkan para ulama menulis banyak masalah itu. Dari ayat, dari hadis Nabi, dari akwal sahabat, tabi'in. Masalah apa? Tidak boleh membicarakan aib-aib pemerintah di depan umum. Ya, demikian meskipun mengizinkan untuk demo. Ya, kalau kita ngikutin Islam, saya bicara kalau kita ngikutin sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti pemahaman para sahabat tabi'in. Tapi kalau ngikuti sekarang ya beda lagi, silahkan. Ya, tapi risikonya apa? Di mana letak cinta Allah, cinta Rasulnya? Ya, sementara jelas hadis-hadisnya. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat dan jawabannya. Berikut kami berikan kesempatan kembali, silahkan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang bertanya langsung kepada Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Silahkan. Halo. 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 Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa? Di mana? Mohon maaf. Pak Bustan di Solo, Sumatera Barat. Silakan Pak Bustan pertanyaannya. Nah, begini Ustaz, ada dalil yang mengatakan bagi saya yang tidak berbaiat kepada pemimpin, maka matinya mati jahiliyah. Iya. Sekarang, zaman sekarang ini, pemimpin yang dimaksud itu apakah presiden atau gubernur atau wali kota atau siapa? Bagaimana cara bin'atnya itu, Ustaz?
Bayatnya, bagaimana cara bayatnya? Ya. Kemudian satu lagi Ustaz, pokoknya orang yang sakit menceritakan sakitnya kepada orang-orang, pokoknya apakah hilang pahala sabarnya menahan dapat sakit itu Ustaz? Oh, jadi apakah hilang pahalanya ketika kita sakit, kita ceritakan sakit kita kepada orang-orang tersebut ya Pak ya? Ya. Iya. Terima kasih atas pertanyaan Bapak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal ya Ustaz. Ya, pertama ya terkait dengan masalah baiat ya, maka baiat ini dilakukan ya kepada pemerintah yang memiliki kekuasaan teritorial ya dan persenjataan sebagaimana penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bukan kepada al-ma'dum yang tidak punya kekuasaan ya. Dan dalam hadis Nabi bersabda, man mata wa laisa fi unuqihi bai'atan famata maitatuhu mitatan jahiliyah ya. Barang siapa yang mati ya dan tidak membaiat ya, tidak tergantung di lehernya baiat, maka matinya seperti bangkai jahiliyah ya. Itu seperti dalam hadis ya, mangkariha min amiri syai'an falyasbir fa innahu man kharaja sultan sibron mata mitatan jahiliyah. Ini juga barang siapa yang melihat ketidaksukaan pada pemimpinnya, sabar. Karena kalau orang yang berontak keluar dari ketaatannya, maka matinya seperti mati jahiliyah ya. Termasuk tadi waman mata walaisa fi unuqihi bai'ah famata ya mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak ada baiat di lehernya, maka matinya seperti bangkai jahiliyah. Baiat pada siapa? Pada pemimpin yang punya kekuasaan teritorial. Apa teritorial di sini? Kekuasaan wilayah sama kekuasaan persenjataan. Adapun pemimpin amir-amir jamaah Islam, jamaah Islamiyah, ya DITII, NII, nggak ada, nggak punya wilayah, ya KW 9, KW segini, nggak ada, ya, dan tidak benar itu para jemaah, ya. Nah kalau kepada pemerintah yang punya kekuasaan sekarang siapa? Siapa pemerintahannya? Siapa kepenguasanya? Presiden siapa? Pak Prabowo. Ya, sebagaimana Imam Ahmad mengatakan, kalau di satu negeri orang ditanya siapa pemimpinnya, nunjuk fulan, yaitu fulan itu. Kan namanya bukan amir Ustaz, tapi presiden, ya, bukan sultan, bukan khalifah, sama pemimpin, imam pemimpin, ya itu. Nah, karena mereka tidak minta baiat. Tapi kalau ada perintah yang tidak bertentangan dengan syariat, harus ditaati. Ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin kalian, ulil amri. Ulil amri ya. Ini para jemaah. Nah, bentuknya ya ketaatan tadi yang tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat ya tentu tidak ditaati. Ya, seperti membolehkan menggunakan keras, nggak bisa ditaati. Membolehkan perzinahan misalkan tidak boleh ditaati. Misal ya. Adapun orang yang sakit tadi ya disebar, jangan, kalau bisa jangan. Kalau bisa apa? Ya itu sebagaimana Nabi Yakub ya, qala innama ashku bathi wa husni ilallah. Sesungguhnya aku hanya mengeluhkan kesusahanku dan kesedihanku hanya kepada Allah ya. Jangan mengeluh kepada manusia, kecuali minta doa. Boleh ya, boleh saja. Ya tolong minta doanya. Boleh saja. Tolong doakan ini boleh ya. Bahkan Anda mengumumkan kematian agar orang mendoakan dan orang juga mensolati ya juga boleh ya. Nah, tapi kalau dalam rangka apa biasanya kalau
Kalau misalkan sakit terus disebar. Tujuannya biasanya apa? Supaya banyak nyumbang misalnya. Nah ini ya, nah, itu biayanya 3 juta, sumbangannya dapat 25 juta. Misalnya. Kan ya, nah, kalau bisa ya, kalau memang mampu sendiri-sendiri. Kalau tidak ya bisik-bisik aja. Sebagian nih sakit, tolong nggak bisa. Ya, jangan sedikit-sedikit di viral, sedikit di viral. Ya, sebab orang sakit kalau sabar dapat pahala, dapat kafarat. Ma yusibul muslim min sabin wala nasabin wala hammin wala ghammin wala azanin wala adha hatta syaukatu yushakuha illa kafarallahu min khotoyahu rawah muslim. Tidaklah menimpa seorang muslim bencana, penyakit, kesedihan, kegundahan, ya, yang tidak menyenangkan apa saja, bahkan duri yang nusuk kakinya bisa menghapus dosa-dosa. Demikian. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Syukron wa jazakumullah para jemaah dari subuh ya sampai sekarang, kebersamaannya semoga dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal kebaikan. Yang itu yang kita harapkan ya, semoga tidak sia-sia. Kemudian juga ikhwah yang ada di studio dan juga para pemirsa Roja TV, Radio Roja ya yang ada di Solo. Dulu saya pernah juga ke Solo Pak ya, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan siraman cahaya sunnah, siraman cahaya ilmu, sehingga kita berjalan dalam bimbingan sunnah, dalam naungan sunnah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, semoga Allah mengampuni kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustadz Mahfud Umri LC kembali meluangkan waktunya untuk menyampaikan pelajaran dan bimbingan bermanfaat dari pembahasan kitab Prinsip Dasar Islam, buah karya dari Al-Fadhil Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Dan semoga kajian dapat memberikan tambahan ilmu dan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Terima kasih kami ucapkan kepada antum semuanya yang telah bersabar untuk menyimak dari awal hingga akhir pelajaran ini. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.